Shalom saudara, Tuhan Yesus baik. Saya berdoa dalam Yesus supaya Roh Kudus membantu saya berbicara, menyampaikan yang benar. Haleluya. Kita tahu firman Tuhan sangat benar. Amin. Kita mau berbicara sedikit mengenai akhir zaman. Tolong dengar dengan baik-baik. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Hello? Saudara, pada akhir zaman ini akan muncul banyak macam komentar dan mengenai akhir zaman, nabi palsu, lain-lain. Hello? Jadi sangat penting kita mengerti firman Tuhan. Jadi jelas yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, mereka lah yang dari roh antikristus. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar. Jadi mengenai roh antikristus mereka sudah dengar mengenai itu. Bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Roh antikristus itu. Mereka lawan Yesus, ya kan? Tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak mengaku Yesus telah datang dalam daging. Kamu, nah ini, untuk orang percaya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu atau roh-roh itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada atau roh-roh yang ada dalam dunia. Yaitu roh yang berada dalam kamu, yaitu roh Allah, roh kudus, dia lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Amin. Saudara, kita mau Anda tahu bahwa tidak usah takut terhadap roh antikristus, tidak usah tidak usah takut mengenai hal-hal yang buruk yang sedang terjadi di dalam dunia. Memang firman Tuhan berkata dunia akan menjadi gelap, tetapi kemuliaan Allah akan menjadi nyata di atas kita. Allah pada akhir zaman ini, dengar ini dari roh Allah, dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Amin. Yang muda akan mendapat penglihatan, yang tua akan bermimpi. Haleluya. Maksudnya yang tua, yang dewasa dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Amin. Dia akan menjaga kita. Allah Bapa lebih besar daripada semuanya, kata Yesus. Kita berada dalam tangan Tuhan. Kita adalah anak Allah. Roh Allah, pencipta langit dan bumi. Dia berada bersama Allah saat dia menciptakan langit dan bumi. Dia berada dalam diri kita. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tidak usah takut akan virus
Hal-hal demikian akan terjadi pada akhir zaman ini. Dengar dengan roh Allah. Akan ada penyakit menular. Tapi kita akan dilindungi. Kenapa pewayuan mengenai perjamuan kudus disebarkan? Sebab kita selalu ingat Yesus sudah menebus kita dari kutuk. Amin. Dari penyakit, dari kemiskinan. Saudara yang memberitakan Injil layak dapat berkat. Hello. Yang memberitakan Injil hidup oleh Injil. Mereka ada kuasa untuk berdoa supaya Anda diberkati. Nah, Anda harus tahu Roh Allah akan berbicara. Enggak usah takut. Haleluya. Benih yang ditabur dilipat gandakan. Dan juga kita memang menjaga orang miskin. Amin. Nabi saat dia dikasih roti dan air, tepung mereka tidak habis saat ada kelaparan. Jadi masalah ekonomi akan selalu muncul saat demi saat. Hello. Tetapi Roh Allah ada. Sama seperti Yusuf. Hello. Di buku Kejadian, Tuhan menaruh dia untuk melindungi bangsa Israel supaya Yesus bisa lahir. Amin. Waktu itu Yesus belum ada. Masih beribuan tahun sebelum Yesus ada. Tuhan membangkitkan Yusuf. Dia berada. Dia dijual pertama sebagai budak. Saudara dia cemburu sama dia. Dia menjadi budak. Tapi di dalam rumah budak, Tuhan menyertai dia. Dan semuanya yang dia lakukan berhasil. Sampai Potifar, pemimpin di dalam rumah itu, dia melihat Tuhan menyertai Yusuf. Jadi semuanya dia taruh di bawah tangan Yusuf. Mengapa? Tuhan akan menyertai kita. Tuhan menyertai kita juga. Tuhan menyertai Yusuf. Dan Potifar melihat semuanya yang Yusuf lakukan itu berhasil. Berhasil. Amin. Dia makmur, saudara. Tapi dia masuk penjara. Tapi dia keluar dari penjara. Di dalam penjara Tuhan menyertai dia. Dia menjadi pemimpin. Hello. Pemimpin penjara itu taruh semuanya di bawah tangan Yusuf. Mereka bisa melihat Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai engkau. Yang kerja, bosmu akan melihat Anda diberkati. Dia mau memberikan Anda posisi. Jangan rendah hati. Kita semua ada talenta berbeda. Amin. Ada talenta masing-masing. Ya. Tapi dengar. Yusuf keluar dari penjara itu. Di sebelah kanan Firaun. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Dia berada di situ saat ada kelaparan. Saudara Yusuf, papinya minta mereka beli makanan roti di Mesir. Sebab Yusuf berada di Mesir. Dia simpan, dia tahu dari Roh Allah akan ada kelimpahan. Ya, jadi dia simpan 20% saat ada kelimpahan. Kemudian akan ada juga bertahun-tahunan kelaparan. Dan karena dia simpan makanannya, orang datang ke Mesir mencari makanan. Jadi saudara Yusuf datang, mereka mencari makanan. Dan Tuhan sudah menyediakan. Di situ makanan ada. Karena Yusuf sudah mempersiapkannya. Sebenarnya Tuhan melalui Yusuf mempersiapkan makanan. Akhirnya dia berkata kepada saudaranya, pergi ambil papi. Ini cara saya berbicara ya. Ambil papi. Mereka pertama bawa barang-barang berkat dari Mesir. Mereka bawa binatang ya. Mereka tarik kereta. Di dalam kereta itu mereka taruh makanan, barang-barang yang indah, barang yang bagus, yang terbaik dari hasil dari negara Mesir. Kemudian mereka memberitahukan papinya karena mereka berdusta. Mereka menjual Yusuf menjadi budak. Mereka berdusta. Mereka berkata dia dimakan atau dibunuh. Maksudnya dibunuh oleh binatang buas. Tapi papinya tidak tahu dia hidup. Akhirnya saudara Yusuf tahu dia hidup. Yusuf berkata, pergi ambil papi. Amin.
Mereka mengisi, mereka membawa, ya, mereka mengisi kereta juga membawa keledai atau binatang. Mereka membawa berkat supaya perjalanan mereka makmur, supaya perjalanan mereka ada berkat saat mereka ambil papi Israel. Hello, Yakub, mereka ambil dia. Pertama kali mereka berkata, hey, Yusuf hidup. Dia tidak percaya. Tapi setelah dia melihat berkat yang sangat mewah, sangat luar biasa dari Mesir saat ada kelaparan, saudara. Dia percaya, hatinya bangkit, dia percaya Yusuf hidup. Saudara, Tuhan Yesus sudah menyediakan. Kelaparan akan ada saat demi saat. Tidak setiap hari akan ada kelaparan, tapi akan timbul masalah ekonomi. Hello, karena ada orang serakah. Hello, dan juga karena anak Tuhan juga tidak percaya. Nah, tidak semua orang akan menjadi orang bisnis yang sangat kaya. Tapi dengar saya dengan roh Allah, Tuhan selalu mempersiapkan berkat yang berlimpah untuk anak-anaknya. Amin. Kekayaan orang fasik disimpan untuk orang benar. Kekayaan itu akan pindah ke tangan orang benar. Amin. Yang tidak berbisnis, dengar, jangan selalu pikir orang kaya atau orang bisnis mereka sombong. Ada yang sombong, ada yang lupa Tuhan memberkati mereka. You know, saya pernah menjual tanah. Saya dapat uang cukup besar. Saya suka sekali waktu Tuhan berbicara, Tuhan kasih. Oh, saya kasih. jumlah yang paling besar saya pernah kasih. Oh, saya suka sekali. Saya ingat menceritakan semuanya ya. Saya ingat sebelum saya ke Indonesia, saya ada mobil Toyota. Tuhan bilang kasih kepada seorang janda. Dia tidak ada mobil. Dia berdoa di gerejanya. Mereka berdoa bersama. Tuhan tidak pakai orang bisnis untuk kasih dia mobil. Dia minta saya kasih dia mobil. Waktu saya balik pindah ke Amerika, berkat ada. Saya beli mobil yang bagus. Tuhan baik sekali. Amin. Tidak ada hutang. Tuhan baik. Enak sekali, saudara. Tuhan memberikan kita kuasa memperoleh kekayaan. Dan saat Roh Kudus, kalau orang kaya, orang bisnis atau orang siapapun sebenarnya, hey, Tuhan akan berbicara kepada pemberi. Amin. Biasanya jumlah dia bilang, kadang kita harus pikir dulu, Bapa ini apakah ini engkau? Kalau dalam hati kita lakukannya. Dengar, Tuhan selalu mempersiapkan. Saat kelaparan, Yusuf surgawi, yaitu Yesus sudah sebelum kelaparan itu dia mempersiapkan berkat untuk kita semua. Amin. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut. Oh hamba Tuhan ini nabi palsu. Mungkin dia salah, ajarannya salah, tapi kalau dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Hello. Kalau dia mengaku Yesus adalah Tuhan, mungkin ajarannya salah. Jangan cepat ngomong hamba Tuhan itu nabi-nabi palsu. Amin. Haleluya. 1 Tesalonika 4. Ayat 13 sampai 18. Dengar. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ini pesan kenabian. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit
sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, maksudnya yang sudah meninggal saat ada sangkakala, ya, Allah akan berbunyi. Yang sudah meninggal, tubuh mereka akan keluar. Kemudian mereka akan dapat tubuh yang mulia. Amin. Kemudian mereka akan berada di atas. Amin. Jadi, yaitu mereka akan, yang mati, tubuh mereka akan diangkat duluan. Kemudian mereka akan dapat tubuh yang mulia, yang bersama Yesus. Amin. Kemudian kita yang masih ada dan masih hidup, kemudian kita akan diangkat. Haleluya. Dan ketemu Yesus di surga. Akan ada sangkakala yang akan berbunyi. Yesus akan datang, saudara. Kita akan ketemu Yesus di langit. Dan roh-roh yang sudah meninggal sebelumnya, tubuh mereka akan naik dulu. Kemudian mereka akan dapat tubuh yang mulia, tubuh yang tidak akan menjadi tua dan tidak akan mati lagi. Kemudian kita yang masih ada dan masih hidup, kita akan diangkat dan akan bersama Yesus selama-lamanya. Saudara, tidak usah takut mengenai pesan-pesan akhir zaman. Amin. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Kita sebagai anak Tuhan lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Jadi, kita membaca Roma 8. Lihat, ayat 1 dengar. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Firman Tuhan berkata kita lebih daripada pemenang. Amin. Roma 8, kita lebih daripada pemenang. Amin. Dengar ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya apa? Oke, kita baca itu juga. Siapakah yang 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Yesus dihukum saat dia mati, saudara. Siapa yang akan menghukum engkau? Nggak ada orang. Nggak ada. Sebab Yesus mati. Saat Yesus mati, dia dihukum karena dosa kita. Dia menanggung hukuman dosa supaya kita tidak menanggungnya. Amin. Kristus Yesus. Ya, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Kenapa dia bangkit? Roma 4 berkata ayat 5, Yesus bangkit. Pertama, dia diserahkan, yaitu dia mati, dia serahkan karena dosa kita, ya kan? Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus menang kesalahan kita, dia tidak pernah berdosa. Dia menjadi dosa di atas salib itu. Hello, dia dikutuk. Kemudian dia dibangkitkan. Dia mati karena dia menanggung dosa kita. Karena dia bangkit, saudara, berarti dosa kita tidak ada. Ditiadakannya. Dosa kita dihapuskan. Yesus saat di atas salib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Saudara, kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Haleluya. 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 Karena Yesus bangkit, kita juga merdeka. Karena Yesus bangkit. Amin. Amin. Kristus Yesus, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin, saudara. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia di sebelah kanan Allah. Kenapa kita bisa naik ke surga? Sebab ada pembela. Ada yang sudah menanggung hukuman dosa. Ada sudah menjadi dosa. Ada sudah dihukum karena dosa yang kita buat.
Saya dan saudara dan seluruh dunia yang sudah menerima Yesus, Dia membela kita. Allah membangkitkan Yesus itu karena kita dibenarkan, dosa kita dihapuskan. Dari Yesus menghapuskan dosa kita, saudara. Amin. Dari Yesus dibawa ke surga supaya ada penebusan. Dosa kita sudah dibayar dengan Yesus. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata juga ayat-ayat sebelumnya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus diserahkan karena dosa kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita sudah dibenarkan. Firman Tuhan berkata, walaupun akal budi tidak bisa mengerti, kita dibangkitkan juga bersama Yesus. Kita dihidupkan bersama Yesus. Dosa kita sudah dihapuskan. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Hai, dengar. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau petang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat, sekali lagi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Juga saudara, tidak usah takut, sekali lagi tidak usah takut. Pesan akhir zaman akan menghibur kita. Sebab kita tidak berada dalam kegelapan, kita berada dalam terang, kita berada dalam Yesus. Amin. Dengar ini, waspada. Ya, sekarang media sosial, ya, itu menjelekkan hamba Tuhan yang bagus. Memang ada yang tidak baik. Banyak yang melihat kabar buruk mengenai hamba Tuhan yang tidak, ada banyak orang melihat di media sosial kabar mengenai hamba Tuhan yang baik. Ya, nggak usah ikut yang bodoh, yang tidak baik. Nggak usah ikut yang tidak baik. Markus 9, 38-40. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena itu bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, ini perkataan Yesus, dengar dengan baik-baik. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Amin, saudara. Oh, saya harus kasih ayat ini. Timotius pasal 3, pesan akhir zaman, dengar.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Enggak usah takut saudara, tapi dengar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang punya uang tidak berarti dia hamba uang ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi keputusan mereka selalu diatur oleh uang, bukan Tuhan. Itu satu hal ya. Waktu mereka selalu diatur oleh uang. Hello? Mereka menjadi hamba uang. Hamba uang. Uang yang mengatur mereka. Bukan Tuhan. Bukan prioritas yang sesuai firman. Terus, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Oh, social media. Media sosial ya. Memfitnah. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Menghormati orang tua. Tidak berarti harus taat kalau sudah dewasa. Orang tua harus mengerti kalau orang sudah besar, ya. Tapi kita menghormati orang tua, ya. Sekali lagi mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Media sosial lagi. Dan lain-lain. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Belagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, lihat ini. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya, mereka memukiri kekuatannya atau kuasanya. Dunamis, kuasa ajaib Tuhan ya. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Ayat 5. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya, mereka memukiri kekuatannya atau kuasanya. Kuasanya bahasa Alkitab. Kuasa ajaib Tuhan. Mereka memukiri kuasa yang ajaib Tuhan. Jauhilah mereka itu. Mereka dari secara lahiriah menjalankan ibadah. Tapi mereka tidak ada kuasa. Atau memukiri kuasa Tuhan. Dengar ayat ini. Kisah para Rasul. Ayat-ayat yang terakhir. Ada beberapa ayat di Kisah para Rasul kita mengakhiri. Yesus berkata, kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Dia berbicara, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 4 dan 5. Tidak membaca semuanya. Ayat 8. Yesus berkata, jika Roh Kudus, saat Roh Kudus turun atas kamu maksudnya, tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Yesus ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Mereka memungkiri kuasanya, ini kuasa, maksudnya ayat yang sama, kata yang sama dalam bahasa Yunani, oke? Tapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang ajaib. Mereka memukiri kekuatannya dalam bahasa Yunani, dunamis, kuasa yang ajaib Allah. Mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa, itu dunamis juga, kata yang sama. Kenapa yang menerjemahkannya kekuatannya? Ya. Tapi ini kuasa ajaib. Ya. Di Timotius 3, mereka memungkiri kekuatannya atau kuasanya, dunamis, bahasa Yunani dunamis. Ya. Kamu harus jauhilah mereka itu.
Tapi kamu akan menerima kuasa, kata Yesus. Kata yang sama, kekuatannya, kuasa kata yang sama dalam bahasa Yunani. Bahasa asli Alkitab. Ya. Kata yang sama dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 4. Apa yang terjadi waktu mereka menerima Roh Kudus? Apa yang terjadi waktu Roh Kudus turun ke atas mereka? Boleh membaca 1 sampai 4, tapi ayat 3 dan 4. Dan tampaklah, ya kita membaca semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka menerima Roh Kudus, kemudian mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Kisah Rasul 19. Nah, pertama kali seperti ada tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tapi waktu Rasul Paulus dia datang di Efesus, katanya kepada mereka ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Lihat, dia lagi berbicara dengan mereka dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka. Dia pakai bahasa kampung mereka, bahasa ibu mereka, bahasa sehari-hari. Dia berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Dan mereka menjawab. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Dia bilang, dan dia berkata, kalau begitu, karena mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Mereka belum percaya kepada Yesus maksudnya. Mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Yohanes berkata, akan ada yang akan datang, yaitu Yesus. Sekarang, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi dia lagi menginjili mereka. Dia berkata, kamu harus percaya kepada Yesus. Amin. Dan mereka belum percaya kepada Yesus. Jadi dia berkata, kamu harus percaya kepada Yesus. Amin. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka diselamatkan, ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Dan mulai, saya membaca lagi, saya lagi cepat-cepat. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin, saudara. Jumlah mereka 12. Saudara. Secara lahiriah akan ada di akhir zaman ini mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi mereka memungkiri kekuatannya, maksudnya kuasanya. Kuasa ajaib. Yesus berkata, sewaktu Roh Kudus turun ke atas kamu, waktu itu kamu akan menerima kuasa yang ajaib. Dan saat Roh Kudus, lihat, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mereka mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh dan bernubuat. Jadi saudara, ini Tuhan berkata dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Saat itu mereka dapat Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Petrus berkata, inilah yang difirmankan oleh Nabi Yoel akan terjadi pada akhir zaman ini. Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Amin. Amin, saudara. Saudara yang tidak percaya akan karunia roh, bahasa roh, pergi ke ibadah yang percaya yang begitu. Dengar khotbah kami, saudara. Nah, kita mengasihi mereka. Kalau mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, syukur.
Tapi kalau mereka secara lahiriah, ya, mereka dari kecil ibadah, tapi tidak ada kuasa. Mereka memungkiri kuasa. Hey, kita harus tahu bahwa kita perlu gereja ada kuasa, apalagi pada akhir zaman ini. Roh Kudus akan turun. Oh ya, ada ayat lain. Masih ingat tadi? Jadi kalau ada orang, dia bikin mujizat, tapi dia bukan dari kelompok kami. Kalau dia meninggikan Yesus, jangan bilang dia nabi palsu, saudara. Tapi tidak semua yang berseru kepadaku, kata Yesus, yang berkata, datang kepada Yesus masuk. Mereka, saya mengadakan mujizat demi nama, dibilang saya tidak pernah mengenal engkau. Jauhilah dari aku. Nah saudara, kalau Anda tahu apa ayat itu, pernah dengar pendeta menyampaikannya, dengar, orang itu belum lahir baru. Dari luar mereka kelihatan bagus, tapi di dalamnya mereka seperti serigala yang buas. Orang lahir baru tidak begitu. Ada hamba Tuhan mungkin dia tahu sibuk, saya nggak tahu kenapa. Iblis menipu dia, mungkin dia jatuh dalam dosa. Ya dia perlu restorasi. Tidak selalu berarti dia nabi palsu. Mungkin dia jatuh dalam dosa karena dia tahu sibuk, saya nggak tahu. Mungkin tidak tahu firman, saya nggak tahu. Tapi jangan cepat bilang, dia dari nabi palsu. Kalau dia mengaku Yesus adalah Tuhan, dia meninggalkan Yesus, waspada. Mungkin dia hamba Tuhan yang jatuh, itu aja. Amin. Kalau dia tetap percaya kepada Yesus, ya, kita mau dia dipulihkan, amin. Ya, tapi ibadah harus ada kuasa. Tuhan mau saya membaca ayat itu lagi. Saya akan mengakhiri di situ. Permisi, ayat tadi sudah. Tapi saya harus, dengar ayat ini dengan baik-baik. 2 Timotius 3. Ayat 5. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, dunia akan menjadi gelap, tapi kemuliaan Allah akan terbit atas kita. Dan sebelum itu, kalau Anda membaca baik-baik, maaf kalau saya bilang ayat terakhir, saya minta maaf. Itu mungkin di dalam akal budi saya. Tapi dia berkata, Yesaya, sebelum Roh Kudus masuk, sebelum kemuliaan Allah terbit atas kita, ayat-ayat sebelumnya dia berkata, haleluya, pesan akhir zaman, saudara. Amin. Ya. Saya makin di sini, sorry. Yesaya 60 dengan cepat. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Lihat, ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Ayat sebelum itu terjadi. Kenapa? Kenapa kita harus ikut ibadah? Dengar, roh Allah suruh saya. Ini pesan kenabian. Roh berhikir. Dengar pesan ini. Aku mau gerejaku penuh dengan kemuliaanku, kuasaku, rohku. Dengar pesan ini. Kata Tuhan, haleluya.
Adapun ayat-ayat sebelum di dalam Alkitab asli tidak ada pasal dan ayat. Sebelum kemuliaan Allah terbit atas orang ya. Diberkata ayat sebelumnya. Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau. Dan firmanku, perkataanku. Yang ku taruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu. Dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Hello firman Tuhan. Ya rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku atau perkataanku yang ku taruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan, setelah itu bangkitlah menjadi teranglah. Jadi Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus. Kita berbahasa roh membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Yesus berkata, waktu kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kemudian apa yang terjadi? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yesus berkata di Yohanes 7, dari dalam hatinya, jadi siap kita akan berdoa kalau Anda belum menerima Roh Kudus. Amin. Yesus berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus sudah dimuliakan dari dalam hati. Bagian itu Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ya. Baca nanti kalau mau. Jadi maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Jadi kamu bisa mulai berkata-kata dari dalam hatimu. Dalam Yesus. Anda bisa berbicara. Roh Allah akan memberikan bahasa roh itu. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus. Kami minta supaya Anda semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Anda mulai berkata-kata yang sudah tahu. Pakai bahasa roh. Yang belum pernah dengar kami sering doakan Anda. Terus ikut pelayanan ini. Anak pasti akan dapat ini. Karena kegelapan akan menutupi bumi. Tuhan mau kita menerima Roh Kudus. Dia rohnya akan menghinggapi atau rohnya akan ada di atas kita dan di dalam kita. Amin. Dan kita akan berdoa dalam bahasa roh. Dan kemuliaan Allah akan terbit atas kita. Walaupun dunia semakin gelap. Kalau Anda lihat sebenarnya di buku Yudas. Akan ada memfitnah. Maksudnya akan ada yang bersungut-sungut. Yang tidak tahu menghormati. Ya. Kesulitan pemimpin. Tidak tahu menghormati otoritas. Hello, itu di buku Yudas. Kemudian dia berbicara, kadang kalau mau baca surat Yudas, apa itu? Hello? Tapi dia berkata, tetapi kamu saudara, bangunlah dirimu sendiri. Yaitu saat dunia gelap. Tapi kamu, dunia memfitnah, roh dunia gelap. Hello, kelakuan tidak baik maksudnya. Tetapi kamu saudara, dia berkata ini versi saya berbicara ya. Juga saya berbicara bahasa Inggris ya. Tapi kamu saudara, bangunlah dirimu sendiri. Di atas dasar iman yang paling suci. Berdoalah. Bahasa Indonesia berkata, dan berdoalah dengan Roh Kudus. Bahasa Inggris, dan tidak ada ya. Tapi kamu saudara, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus, yaitu Rasul Paulus berkata kalau jika rohku lah yang berdoa, ya, kalau kita berbahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Jadi berdoa dalam bahasa roh berarti berdoa dengan Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh. Yang belum Anda akan ya, karena ini untuk semua orang percaya kata Yesus. Tidak semua orang akan berbahasa roh dan menafsirkannya di depan umum, tapi kita semua secara pribadi bisa berdoa dalam bahasa roh. Dengar, dunia ini akan semakin gelap. Tapi dia mau kita tahu
Roh yang menghinggapi kita. Perkataan Allah tidak akan meninggalkan mulut kita, keturunan kita dan keturunan mereka, yaitu anak cucu, ya. Anak dan anak cucu. Beberapa generasi mereka akan juga, kalau kamu pakai bahasa roh, anakmu dan juga anak cucumu, mereka akan dipengaruhi. Dunia akan semakin gelap, saudara. Pesan akhir zaman, tapi kamu saudara, bangunlah dirimu sendiri. Dasar iman yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus, yaitu berbahasa roh, membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Hal ini akan membantu melindungi engkau dari dunia, akan memfitnah, akan tidak tahu berterima kasih, akan mencintai dirinya, akan sombong, dan lain-lain. Hello? Dia berbicara hal yang mirip. Lihat ayat 2 Timotius 3. Mereka memfitnah, jadi sombong, tidak tahu menghormati orang tua dan lain-lain, ya. Hey, yaitu dia lagi berbicara sama Yudas. Mereka tidak tahu menghormati otoritas. Mereka begini. Maksudnya kegelapan akan menutupi bumi. Tapi kamu saudara, kamu harus berdoa dalam roh. Hal ini akan membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang suci. Hal ini akan melindungi Anda dari hal-hal yang kegelap ini. Tetap membaca Alkitab, tetap. Amin. Berdoa untuk pelayanan kami yang tetap mendukung. Terima kasih. Itu sangat penting. Ya, saya harus kerja ekstra belakangan ini. Ya, pasti Tuhan bawa berkat. Dan saya berdoa untuk Anda semua diberkati. Anda semua menerima Roh Kudus dalam Yesus. Pakai bahasa roh. Kalau belum, tetap belajar. Tetap dalam firman. Dan tetap ada persekutuan dengan Roh Allah. Roh Kudus. Amin. Saya Edwin. Saudara telah dipanggil untuk menang. Masa depanmu sangat cerah. Dunia akan semakin gelap. Tapi kemuliaan Allah menjadi semakin besar di atasmu. Amin. Amin, saudara. Dan ingat, cari tempat yang berdoa dalam roh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara telah dipanggil untuk menang. Saya Edwin. God bless.